Maaf, aku terlanjur bopeng. No problem. Hai happy people, kamu tahu tidak, bopeng yang kamu alami dapat diperbaikin loh, tapi dengan prosedur yang tepat. Mau tahu? Saksikan IG Live hari ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam happy people. Kembali lagi di IG Live Klinik Alana. Malam ini saya ditemani oleh Dokter Dara. Halo dokter, apa kabar? Halo Teh Siti, welcome back Teh Siti. Kembali dok. Nah malam ini juga kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Kanita. Halo Kanita, apa kabar? Halo Teh Siti, halo dokter. Halo happy people. Baik Kanita, terima kasih banyak ya waktunya dan bersedia bergabung di IG Live Klinik Alana. Nah, happy people, malam ini kita akan bahas seputar scar atau bopeng. Kenali jenis dan cara penanganannya ya. Buat yang sudah terlanjur ada bopeng nih, selain minta maaf, yuk ada yang bisa kita lakukan loh. Penasaran kan? Nah, boleh nanti komentar juga di bawah ya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya Kak Nita dan dokter juga. Nah, jangan lupa stay tune sampai akhir, karena di akhir sesi akan ada free chroma break serum untuk satu happy people yang beruntung. Wah, udah banyak yang menanti nih dok, udah ada yang melambaikan halo-halo happy people. Halo happy people. Nah, kalau gitu saya langsung serahkan aja nih ke dokter Dara sama Kanita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, kalau udah jadi bopeng nggak perlu minta maaf ya, bisa diobatin kok. Halo Tenita. Halo dokter Indri. Terakhir kita jumpa Kemarin dok, Ya. bulan kemarin ya. bulan kemarin ya. Oke, saya kenalin dulu nih Tenita ya. Tenita ini izin ya. Oke. Tenita adalah pasien klinik Alana. Beberapa kali datang ke saya ya untuk memperbaikin bekas jerawat. Tapi bekas jerawat yang dialami Tenita kebanyakan adalah bekas jerawat yang kehitaman. Betul. Nah, jadi Tenita bekas jerawat itu tuh nggak cuman yang kehitaman atau kemerahan doang. Ada juga bekas jerawat yang ngebuat tekstur kulit jadi rusak. Itu namanya bopeng. Pasti Tenita udah sering denger ya. Kalau bahasa medisnya itu scar, gitu. Jadi bopeng atau scar itu disebabkan karena adanya peradangan pada jerawat. Nah jerawat itu kan salah satu penyebabnya peradangan ya. Jadi peradangan yang menahun, yang nggak diobatin, itu bisa nyebabin kerusakan pada kulit, pada lapisan kulit, pada kolagen, elastin, sehingga tekstur kulit yang tadinya halus jadi kelihatan kayak bergelombang-gelombang, atau ada yang bolong-bolong, atau ada yang nonjol-nonjol kayak gitu. Jadi penyebab bopeng itu adalah si jerawatnya. Oh gitu dok. Jadi kalau misalkan kita yang berjerawat ini nih dok, ya kayak happy people di rumah mungkin yang lagi berjerawat, terus itu bakalan nunjukin, maksudnya akan berbekas menjadi bopeng atau bagaimana ya dok? Enggak semuanya, enggak semuanya. Nanti teman-teman takut lagi. Aduh gimana nih aku jerawat gak mau jadi bopeng gitu. Jadi enggak semuanya. Jadi enggak semua jerawat itu bakal jadi bopeng. Nah, jadi dari penelitian dikatakan jerawat yang beresiko tinggi jadi bopeng adalah jerawat yang meradang. Nah, jerawat itu kan enggak semuanya yang meradang. Ya, jadi ada juga yang enggak meradang kayak komedo. Komedo itu termasuk jerawat ya, happy people. Nah, jadi jerawat meradang dengan derajat sedang berat. Jadi jerawat itu ada derajatnya, ya. Tapi nggak semua teman-teman yang didiagnosa dokter nanti takut ya pas dokternya bilang diagnosanya jerawat sedang berat ya. Aduh, ini saya jadi bopeng nih nanti nih, gitu kan? Enggak. Jadi nggak semua. Pengobatannya gimana? Apakah sudah benar? Sudah cepat? Udah dok, udah cepat. Tapi lama diobatin. Udah tumbuh banyak baru diobatin. Atau nih yang paling sering nih, Tenita juga pasti paling sering dipegang-pegang jerawatnya. Gatel soalnya. Atau gak cuma dipegang, kadang ada pasien yang ditusuk pakai jarum, ada yang dipencet. Nah itu juga meningkatkan resiko terjadinya bopeng. Oh berarti tergantung kitanya ya dok, balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita sampai gatal memencet itu nggak boleh ya sebenarnya dok? Nggak boleh, nggak boleh. Bener, kadang tindakan yang nggak menyenangkan itu tindakan yang nggak bener itu menyenangkan kadang ya. Ya anggaplah jerawatnya sembuh, karena kan ada bilang kan. Tapi kalau nggak dipencet nggak sembuh dok gitu. Biar kan komedonya keluar dok. Jadi maksudnya dipencet keluar ya, gitu biar kan. dipicit-picit. Ya oke, anggaplah jerawatnya keluar. Tapi setelah keluar keluar sehat. Tapi apakah sehat, nggak muncul permasalahan baru gitu kan? Kalau permasalahannya kayak Tenita yang kehitaman atau kemerahan, is okay, kita masih bisa perbaiki. Maksudnya lebih mudah diperbaikin. Tapi kalau udah bopeng gimana gitu. Jadi daripada gemes banget ya jerawatnya nggak sembuh-sembuh dok, mending ditoto akne kan pernah ya
Iya pernah. Dokter pernah kasih aku total acne. Benar. Atau dok besok aku ada seminar, pengen jumpa sama orang banyak, boleh disuntik aja gitu daripada jadi bopeng kan? Nah kalau misalnya udah jadi bopeng dok, apakah ada obat atau penanganannya tuh gimana sih kalau di Alana? Ya kalau sudah jadi bubur ya, nasi sudah jadi bubur. Udah terlanjur bopeng gitu. Sudah terlanjur bopeng dok, maafkan saya, nggak perlu minta maaf ya. Jadi kalau sudah terlanjur bopeng, ya mau tidak mau harus diobatin ya. Dan hampir semuanya treatment bopeng, bukan hampir semuanya, bahkan semuanya treatment bopeng itu merupakan treatment medis. Jadi yang harus dikerjakan oleh dokter, oke? Jadi treatment yang sering kita gunakan di klinik itu bisa microneedling, derma roller. Ya kemarin aku coba itu dok. Derma roller kan ya. Beberapa kali derma roller, baru yang terakhir kemarin laser kan. Karena jerawatnya agak ngambek lagi ya. Gitu. Jadi microneedling atau derma pen biasanya kita kombinasikan pakai PRP ya, yang darahnya diambil. Terus laser fractional CO2. Bisa subsisi bopeng, bisa cross peel TCA, kemudian bisa juga tindakan-tindakan yang memang dilakukan yang lebih ahli kayak punch ataupun cryoterapi atau radioterapi. Nah nanti nggak semuanya dilakuin, kita akan melihat jenis bopeng yang dialami oleh pasien. Jadi ngobatin bopeng itu berdasarkan jenis bopengnya. Oh gitu. Jadi berarti kalau bopeng tuh banyak jenisnya ya dok? Iya. Bisa jelasin nggak sih dok ke teman-teman yang di rumah sama ke aku juga nih biar akunya nambah ilmu gitu kan, kalau bopeng tuh jenisnya ada apa aja gitu? Boleh banget. Cuman mungkin saya butuh tablet saya karena kalau nggak ditunjukin gambar kadang bingung kan. Iya. Kita ya, boleh Aku ya? taunya cuma bopeng doang, padahal kan banyak dok. Iya, jadi hampir semuanya dibilang bopeng. Itu bopeng gitu kan. Tapi ternyata bopeng itu punya jenisnya. Oke, secara garis besar, ini kita agak serius dulu nih ya. Agak bau-bau medis nih. Jadi secara garis besar bopeng itu ada dua. Ada atrofik yang paling sering terjadi, ada hipertrofik. Atrofik itu terjadi karena kehilangan jaringan kulit. Jadi jaringan kulitnya hilang. Nah, ada yang bentuk ice pick kayak gini nih. Oke, kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak bulat-bulatan nih, bulat-bulatan kecil. Kadang pasien bilang pori-pori saya besar, padahal itu bukan pori-pori, itu bopeng. Gitu. Cuman walaupun dia kecil, dia ini bandel ya. Jadi tipe bopeng yang paling susah diobatin adalah ice pick scar. Kenapa? Karena dia dalam teh nih. Ya, dia sampai bisa ke dermis nih. Boleh lihat nggak itunya teman-teman? Gambarnya ya, jadi dia kayak tusukan jarum, kemudian dia karena dia lumayan dalam. Nah itu yang ice pick, kemudian yang box scar. Nah kalau box scar ini juga sering, biasanya pasien cacar juga kadang bisa nyebabin ini. Nah kayak gini nih box scar gitu ya, jadi dia kayak kotak, nggak kayak kotak sih, kayak di tonjok kayak distempel gitu kan. Ya, jadi banyak bekas bolong. Iya, ini banyak bekas bolong-bolongnya. Walaupun diameternya lebih besar dari si ice pick, ini bukan lebih mudah sih, lebih mudah buat diobatin karena dia tidak terlalu dalam, gitu. Berarti kalau tingkatan yang paling parah itu ice pick ya? Benar, gitu. Jadi ice pick itu kita agak susah ya buat ngobatinnya. Kemudian yang ketiga ada rolling. Nah, dia tuh kayak roll gitu, jadi bulat-bulat. Jadi kulit pasien tuh kayak bergelombang gini, ini sering nih, gitu. Nah, aku sering lihat tuh dok. Sering lihat ya. Biasanya cowok banyak. Iya betul. Nah, rolling scar ini unik karena di bawahnya itu terdapat perlengketan jaringan. Jadi jaringannya tuh nempel tuh kayak gini, gitu. Jadi lengket gitu. Nah, selain atrofik ada juga yang hipertrofik. Jadi kalau yang tadi dia jaringannya hilang, kalau ini dia tumbuh ke atas. Jadi jaringannya tumbuh nggak normal. Ini sering nggak ngelihat yang kayak gini? Cowok juga paling sering ya. Perempuan juga banyak tuh. Ingat ya? Jadi kayak menumpuk lemak ya dok ya jatuhnya ya. Orang bilangnya milia katanya gitu, padahal ini bopeng gitu kan. Jadi bentol-bentol di hidung, kadang di dagu gitu. Ada juga yang paling sering keloid. Nah kayak gini ya. Oke, teman-teman pasti udah hafal sih kalau keloid ya. Nah kayak gini, keloid itu juga salah satu bentuk bopeng. Gak cuma di muka, beberapa kali saya dapat pasien keloid di punggung dikarenakan jerawat punggung. Gitu. Dok kalau misalnya keloid itu sendiri ada bisa diperbaiki nggak sih dok, atau misalnya ada obatnya?
Bisa, tapi nggak bisa hilang total ya. Jadi yang kita lakukan tuh menipiskan aja. Dia kan nonjol ke atas kan. Nah, yang kita lakukan itu kita tipiskan gitu dengan lakukan penyuntikan. Biasanya isinya steroid, triamnisolon asetat. Kita lakukan 2 sampai 3 minggu sekali. Jadi nggak seminggu sekali, nggak tiap hari, nggak boleh ya. Jadi 2 sampai 3 minggu sekali secara berulang supaya nanti si keloidnya menipis. Nah, nanti kan agak gelap ya tuh ya bekas keloid yang menipis, itu nanti kita lakukan treatment derma roller ataupun laser fractional CO2 untuk menyamarkan si keloid yang sudah menipis tadi. Gitu. Nah, ngomong-ngomong yang tadi dok, yang derma roller. Nah, saya tuh kan kemarin sempat derma roller nih dok, tapi kemarin tuh keluhan saya kan bekas jerawat. Nah, kalau misalnya treatment ini dilakuin sama yang keluhan bopeng, boleh nggak sih sebenarnya dok? Boleh, malah sebenarnya ya sebelum dunia kecantikan ini maju, banyak alat yang baru keluar terus kan. Nah, derma roller ini adalah terapi yang paling sering kita gunakan zaman dulu gitu, zaman-zaman sebelum dunia estetika semaju sekarang. Nah, buat teman-teman happy people yang belum pernah ngelakuin derma roller dan pengen tahu derma roller itu apa, derma roller itu adalah treatment microneedling. Jadi dia menggunakan jarum-jarum kecil untuk melukai kan. Habis derma roller merah ya muka Teh Nita kan. Jadi memberikan perlukaan kecil di bagian kulit, terutama yang bagian bopeng, supaya muncul jaringan kulit yang baru. Biasanya kita kombinasi sama PRP. Teh Nita pakai PRP ya? Pernah waktu itu. Pernah waktu itu pakai PRP ya. Nah, atau growth factor serum lain kayak peptide ya, itu juga pernah ya. Terakhir sama saya pakai peptide ya. Iya betul. Pakai peptide. Oke, nah jadi yang kata Tenita tadi, derma roller itu nggak hanya sebatas ngobatin bopeng, tapi juga bekas jerawat lain kayak Tenita yang bekas kehitaman atau juga kelainan tekstur kulit lain. Sebenarnya nggak cuma derma roller sih, kayak laser fractional CO2 itu juga nggak cuma sebatas ini aja, sebatas buat bopeng. Jadi banyak juga kelainan kulit yang lain yang bisa diobatin dengan laser fractional CO2. Oh gitu dok. Nah, laser fractional CO2 aku tuh sering pernah denger dok, kayaknya lagi in gitu kan. Kalau maksudnya di dunia kecantikan ini memang orang-orang tuh lagi pada pengen pakai laser fractional. Nah dok, kalau misalnya belum pernah ngelakuin tapi pengen tahu nih gimana sih caranya laser fractional atau enggak, penjelasan dari laser fractional itu apa sih gitu, dokter bisa jelasin dikit nggak sih? Boleh dong. Ya, nggak pelit kok. Oke, emang pengaruh sosial media itu lumayan ya. Yang belum pernah ngelakuin tapi udah tahu gitu kayak laser fractional CO2 ini juga di sosmed saya juga lihat ya, banyak juga yang kasih testimoni ya yang lumayan berkurang gitu kan bopengnya dengan menggunakan laser fractional CO2. Nah, laser ini tuh merupakan salah satu laser ablatif. Ablatif itu maksudnya dia memberikan kerusakan terkontrol pada kulit. Sebenarnya konsepnya hampir sama kayak derma roller. Derma roller kan buat perlukaan juga kan. Nah, tapi ini dengan alat yang lain. Kalau derma roller itu derma pen itu kan yang ada jarumnya. Kalau ini dengan alat. Energi dan kedalamannya bisa kita atur. Nah, kerusakan terkontrol itu akan merangsang pembentukan kolagen sehingga muncul regenerasi atau jaringan kulit yang baru. Biasanya kalau untuk bopeng ini sangat efektif buat box scar gitu. Yang tadi nih, yang kotak-kotak nih, yang kayak gini. Nah, buat teman-teman yang ada bopeng kayak gini, nampak gak nih? Teteh yang di belakang kamera ini nampak? Ya, kayak bopeng yang seperti ini boleh coba buat tindakan laser fractional CO2. Nah, laser fractional CO2 juga nggak hanya sebatas bopeng, karena tadi saya bilang kan dia ngerangsang kolagen ya. Jadi dia juga bisa memperbaikin keluhan-keluhan penuaan kayak kerutan. Nah, kayak kita nih sudah mulai ada kerutan ya. Iya. Seumuran soalnya kita berdua. Jadi sudah ada kerutan, itu bisa melakukan laser fractional CO2 buat supaya kulitnya lebih elastis gitu, tapi wajib konsultasi. Derma roller pun juga wajib konsultasi karena kan ada perlukaan ya, jadi harus ada informed consent. Dan untuk bopeng biasanya kadang dokter juga mikirin nih apakah treatmentnya tunggal atau bisa kita kombinasi kayak cross pill ataupun subsisi bopeng gitu. Berarti dok, kalau cross pill sama subsisi bopeng itu tindakan penyerta ya dok ya? Maksudnya di luar kita kan pakai krim juga dari Alana, jadi harus disertai dengan cross pill dan subsisi bopeng atau gimana? Enggak, jadi cross pill sama subsisi bopeng itu sama kayak derma roller dan laser fractional CO2. Jadi dia tetap treatment utama buat ngobatin bopeng. Kadang kan di kulit pasien itu kan nggak cuma
cuman box scar aja, ice pick aja, kadang kan hampir semuanya ada gitu kan. Nah biasanya kita lakukan terapi kombinasi laser fractional CO2, cross pill ataupun subsisi. Teh Nita pernah dengan cross pill sama subsisi Bopeng? Crosspill kayaknya pernah deh. Crosspill pernah, tapi kalau subsisi belum. Oke, mungkin teman-teman sama kayak Teh Nita ya, agak samar nih tentang si crosspill sama subsisi. Kalau derma roller sama laser fractional CO2 kan udah biasa ya, udah lagi in juga ya gitu. Nah, subsisi Bopeng itu adalah tindakan buat melepaskan perlekatan. Jadi kan tadi saya bilang ada tipe Bopeng, yang ini nih tipe Bopengnya. Bentar, kita lihat. Nah, yang kayak gini nih. Kelihatan gak sih di kamera, Teteh? Sedikit lagi ke pinggir. Sedikit lagi ke pinggir, ini. Ya, Oke. Nah, crawling scar itu tuh ada perlengketan gitu. Jadi buat kita ngobatin supaya bopengnya naik, lepaskan si perlengketan itu. Pakai kanula tumpul. Sakit dok, tenang, dianestesi ya. Sama kayak derma roller sama fractional CO2 kan dianestesi dulu ya, 20 menit gitu. Nah, terus kalau misalkan crosspill itu buat ngobatin ice pick. Ice pick tuh kan dalam ya. Ice pick tuh gimana sih dok? Nah, kayak gini yang ice pick itu. Kelihatan? Ya, sip. Oke, kelihatan ya. Oke, ice pick tuh kan dalam ya, kayak segitiga gitu ya, Tenita ya, kayak gini ya. Jadi cross pill itu tindakan memberikan cairan peeling, cuman nggak kayak peeling biasa yang Tenita yang gunain. cuma dioles doang kan biasanya. Biasanya kita pakai yang di peeling, namanya asam trikloasetat. Nah, TCA gitu. Jadi dia itu kita lakukan total dengan media tusuk jarum. Kenapa harus tusuk jarum? Supaya kita berharap nyampe sampai ke dalam gitu, sampai ke dasar si bopeng tadi. Nah, konsepnya sama-sama kita berharap ada perlukaan minimal yang muncul, kemudian si bopengnya lama-kelamaan akan menaik. Cuman gak sesimpel naik begini ya. Yang tadi saya bilang ice pick ini agak susah diobatin, jadi butuh beberapa kali tindakan atau bahkan kombinasi dengan tindakan yang lain gitu. Biasanya berapa kali sih dok treatment yang baik gitu? Maksudnya biar kita tuh dapat hasilnya memuaskan gitu. Oke, berapa kalinya itu saya nggak bisa tentuin ya. Jadi pasien tuh beda-beda. Proses penyembuhan pasien kan beda-beda. Beda umur, beda mungkin pola hidup ya. Kemudian lingkungan kayak gitu. Jadi ada recovery yang cepat, ada pasien yang recovery-nya yang agak lama kayak gitu kan. Tapi kalau dari penelitian tuh dibilang bopeng itu dapat diperbaikin 70-90% dengan pengobatan 8-18 bulan. Loh dok, kok nggak 100%? Sedih kan ini? Iya, udah berharap 100% dong. Gak bisa ya. Jadi bad newsnya, bopeng itu tidak bisa sembuh total. Maksudnya kulit yang tadinya ada bopeng itu semulus yang nggak ada bopeng. Itu nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa sembuh total. Tapi kita bisa mendekatin 100%. Kalau misalkan saya mau di treatment seminggu sekali nih dok, atau teman-teman mau di treatmentnya seminggu sekali, bisa sembuh nggak ya dok? Dan berharap memang, wah makin sering treatment makin sering sembuh nih gitu kan? Aduh gimana ya, nggak bisa ditawar ya. Nggak bisa ditawar. Pengennya sembuh total. Iya, saya tahu sih pasti teman-teman juga kalau yang namanya berobat ya pengennya sembuh total gitu. Tapi yang bilang tidak bisa sembuh 100% bukan saya, hanya jurnal medis yang bilang tidak bisa sembuh 100%. Cuman bisa kita samarin, betul-betul samar banget si bopengnya gitu. Berarti memang nggak bisa sampai sembuh total, tapi bisa sampai samar ya dok. Nah, happy people. Jadi bisa sembuh, belum bisa sembuh total, tapi nggak apa-apa, yang penting samar. Jadi kalau ke pasien tuh saya bilang gini, ini kan kita konsultasi jaraknya sama ya, meja klinik tuh sama ya. Jadi waktu saya lihat kamu di awal, kalau saya tahu kamu ada bopeng, tapi ketika kamu lakukan treatment beberapa kali dan naik ada perbaikan 70-90%, itu saya lihat lagi kulit kamu, oh kamu udah gak ada bopeng. Tapi kalau saya pelototi banget nih dari deket, oh ternyata masih ada nih sisa bopengnya. Kalau pasien yang cewek biasanya kan suka ngeluhin kalau ada bopeng, kalau makeupnya nggak rata, nggak mulus gitu kan. Tapi kalau ada perbaikan biasanya makeupnya lebih smooth gitu. Cuman ya memang itu tadi, treatmentnya nggak bisa sekali, harus berulang. Dan memang mau tidak mau saya katakan bahwasanya treatmentnya harus dilakukan kombinasi gitu. Jadi ada 2-3 treatment yang dilakukan dalam satu sesi pertemuan
Oh, berarti sekali pertemuan itu ada beberapa treatment nih. Kayak tadi dokter sampaikan berarti udah 3 kali treatment ya sekali datang ya? Iya, 3 treatment, 3 treatment sekali datang. Misalkan dia lakukan derma roller, biasanya kita kombinasi subsisi sama kita kombinasi dengan TCA. Itu pun kalau misalkan pasiennya memang ada semua tipe bopeng. Dan nanti saya dimarahin nih, tapi saya nggak ada budget dok gitu. Nggak apa-apa. Jadi walaupun budgetnya minimal, tetap bisa kita perbaiki bopengnya. Paling nanti kita pilihin treatment yang memang jenis bopengnya tuh banyak. Misalkan box scarnya banyak, ya udah kita laser dulu atau derma roller dulu, baru nanti bulan depan kita ngobatin yang ice pick-nya pakai crossbody TCA. Jadi akan saya sesuaikan dengan budget pasien juga. Dan lagi tetap harus dipakai krim di rumah anti aknenya. Jadi jangan sampai kita nyembuhin bopeng 10 muncul 10. 10 muncul 10 kan nggak selesai. Hilang dan muncul dok. Jadi nggak siap-siap dok. Nanti ketemu saya terus nanti setiap bulan. Nah dok, ini kan dari tadi kita bahas tentang treatment nih. Emang kalau bopeng nggak bisa sembuh cuma pakai krim aja ya dok, tanpa harus treatment. Misalkan dengan Happy People mungkin budgetnya ada yang terbatas gitu. Jadi saya pengennya pakai skincare aja tanpa harus treatment, boleh nggak? Oke, dengan sangat menyedihkan saya bilang tidak bisa. Jadi sampai saat ini belum ada jurnal yang mengatakan bahwasannya bopeng tuh bisa sembuh hanya dengan menggunakan skincare kayak gitu. Jadi ya mohon maaf lahir dan batin, nggak bisa ya. Jadi mungkin ditabung dulu aja uangnya, ditabung daripada beli produk nggak jelas kan ya. Mending ditabung baru ke klinik. Nanti kita pilihkan sesuai budget kok. Tapi banyak tuh dok, kalau yang di sosmed kan serum anti bopeng. Oke. Terus kan jadi bopengnya tuh terlihat samar gitu karena serum itu ya. Kita yang namanya media sosial kan bisa langsung, wah beneran nih serum, beli deh, check out gitu kan. Padahal kita nggak tahu ya dia ada kandungan apa di dalamnya gitu kan. Oke. Sebagai seorang dokter, kita kan nggak bisa ngomong kata si ini dok, kata si ini gitu kan. Kita memberikan edukasi atau memberikan penjelasan harus sesuai textbook atau database yang kita lakukan, yang kita biasanya ambil adalah jurnal penelitian. Nah, sampai saat ini mohon maaf sekali lagi ya buat teman-teman yang jual serum buat anti bopeng gitu kan. Sampai saat ini belum ada skincare ataupun produk yang dijual bebas yang dapat memperbaikin si bopeng tadi. Kalau untuk testimoninya yaitu tanggung jawab yang jual produk ya. Kalau saya boleh saran buat teman-teman yang memang punya usaha jual skincare atau jual produk-produk kecantikan, janganlah terlalu overclaim gitu. Karena kasihan kan teman-teman kita, apalagi yang masih muda, yang masih SMA atau yang masih usia dewasa muda lah ya. Itu mau check out terus supaya tampil cantik gitu. Janganlah terlalu overclaim, kasihan mereka udah keluar uang banyak tapi nanti nggak dapat hasil yang dijanjikan kayak testimoni tadi. Iya betul, gitu. Kemakan iklan sih. Kemakan iklan bener. Dok, tadi kan kita bahas treatment nih. Kalau misalnya kita setelah treatment itu masih tetap wajib pakai krim nggak sih? Atau ada jeda dulu setelah treatment nggak boleh pakai krim berapa hari gitu? Oke, kalau untuk masih boleh pakai krim atau tidak wajib, karena kan keluhannya jerawat, jadi tetap harus kita resepin skincare atau medical cream untuk menghambat pembentukan jerawat baru. Karena yang tadi jerawat itu penyebab bopeng, jadi kalau jerawatnya masih sering muncul, berarti resiko munculnya bopeng masih tinggi. Gitu kan, jadi skincare yang kita setelah treatment tetap kita akan resepin skincare. Selain buat ngambat jerawat, dia juga bisa ngobatin bekas jerawat yang lain kayak kehitaman atau kemerahan, dan juga jadi nutrisi. Nanti kan kalau kayak habis derma roller kan mukanya merah ya? Iya, merah banget. Merah. Edukasi saya kan di stop krim malam, hanya boleh dipakai sabun, sunscreen sama pelembab gitu kan. Itu pun pelembab-pelembab yang tidak ada exfoliant agent. Jadi setelah treatment itu biasanya stop 3 hari untuk pemakaian krim malam yang ada exfoliantnya gitu. Tapi kalau untuk produk atau skincare tetap wajib kita gunakan. Jangan kayak nyembuhin 10 muncul 10, nyembuhin 10 muncul 10 gitu. Nanti semakin sering jumpa sama sayanya nanti. Dok, kalau misalkan saya kan biasanya suka ada jerawat aktif nih, tapi ada pengen treatment, itu boleh nggak sih dok sebenarnya?
Kalau masih ada jerawat? Tenita boleh, karena kan Tenita kan udah lewat fase aktif pengobatan jerawat kan, karena kan udah lama ya ngobatan jerawat, sekarang tinggal sisa ya. Jadi kalau ada muncul gini nggak apa-apa, kan masih bisa dilewat ya. Okay. Sebelumnya waktu bulan lalu tuh saya resepin laser karena yang numbuh banyak kan, betul. jadi lagi ngamuk kulitnya ya. Jadi jerawatnya numbuh banyak, jadi kita stop dulu derma roller kan kemarin, kemudian kita lakukan treatment jerawat kayak laser acne gitu kan. Nah jadi kalau misalkan jerawatnya muncul 1-2 kayak Tenita dan sudah lewat fase aktif pengobatan boleh. Tapi kalau jerawatnya masih banyak ya kayak kejadian kemarin ya nggak bisa dilewatin, ya mau nggak mau tetap wajib jerawatnya dulu yang diobatin. Treatment boleh tapi pakai treatment acne, bukan treatment yang bopeng yang ablatif gitu. Oke, terakhir nih dok, ada saran nggak sih buat kita yang kulitnya suka berjerawat supaya nggak jadi bopeng? Jadi biar kita lebih aware sama wajah kita biar semakin cantik nih dok. Oke, yang tadi ya salah satu faktor terjadinya bopeng adalah pengobatan yang terlambat atau pengobatan yang salah. Nah masih banyak banget nih teman-teman di rumah yang gak berani ke dokter, katanya ya ada juga alasannya tentang budget atau cost, ada juga yang katanya nanti kalau ke dokter ketergantungan dok, lepas produk jadi jerawatan lagi gitu ya, kan. Nanti muncul-muncul gitu ya. Padahal enggak ya. Enggak. Jerawatan tuh ada faktornya karena kadang istirahat, hormonal kadang sih sebetulnya ya dok. Kadang kalau kita nakal banyak minum manis, itu kesukaanku. ya kan gitu kan. Jadi bukan salah dokternya gitu. Nah jadi jangan takut dibawa ke dokter. Kenapa? Acne vulgaris atau jerawat itu merupakan diagnosa medis kayak dermatitis, psoriasis kayak gitu. Jadi sebagai dokter kita punya guideline atau SOP buat ngobatinnya, jadi nggak asal-asalan. Nah kalau sudah jadi bopeng, walaupun bisa diperbaikin 70-90%, bisa diobatin dengan tindakan ini itu, dan sekarang juga lagi maju dunia estetika, banyak alat ya, selain fractional CO2 ada erbium dan sebagainya juga. Tapi kan tetap tidak bisa mulus total. Kamu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keikhlasan gitu kan untuk memperbaikinya. Jadi segera obatin bopeng kamu dengan cepat, dan bukan cuma cepat doang tapi dengan tepat gitu. Wah, malam ini seru sekali dok. Kayaknya para pejuang itu banyak ya dok ya. Udah banyak yang bertanya nih dok. Kita sekarang mulai jawab-jawab happy people yang di rumah ya. Boleh. Ada dari Kak MLW2ND, derma roller sama laser CO2 sakit mana nih? Nah, ambang batas nyeri setiap orang beda-beda. Derma roller gimana? Sakit? Biasa aja. Jadi ambang batas pasien itu berbeda-beda. Ada yang bilang sakit, ada yang bilang tidak sakit. Jadi ada yang bilang laser fractional lebih sakit dari dermapen, ada yang bilang dermapen lebih sakit dari laser fractional CO2. Cuman kedua-duanya akan menimbulkan perlukaan. Jadi pasti tidak nyaman. Cuman jangan takut, tetap kita anestesi untuk menghilangkan rasa nyeri pada saat tindakan. Cuman ya memang setelah efek anestesinya hilang akan muncul nggak nyaman ya kalau kena air ya. Betul. Agak perih ya. Agak gitu. perih dikit. Agak perih dikit, cuman nggak apa-apa. Beauty is pain ya. Jadi harus butuh investasi ke wajah. Iya benar. Dan treatment yang dipilih juga banyak ya dok. Ada subsisi, ada laser CO2, ada dermapen yang Kanita gunakan, terus ada TCA juga ya dok ya. Iya benar. Nah oke. Terus ada lagi nih dari Kak Firman, dok, apa aja yang bisa kita lakukan setelah treatment roller? Yang harus dilakukan dengan treatment roller yang pertama, stop krim malam. Kalau Mas Firmannya pakai produk ya stop krim malam yang ada eksfoliannya, hanya boleh pakai sabun, pelembab, dan yang paling penting pakai sunscreen. Kenapa pakai sunscreen? Kulit kan lagi luka, nggak ada pelindungnya. Jadi kalau kena matahari dan sebagainya itu gampang mengalami iritasi. Jadi wajib pakai sunscreen. Kemudian jangan pepanasan ya. Kalau keluar rumah mau kerja gimana dok? Boleh. Yang nggak boleh itu hari ini derma roller, besok berenang atau besoknya ke pantai. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi jangan pepanasan. Kemudian saya tetap nyaranin pasien untuk tidak mandi air hangat terlebih dahulu setelah melakukan treatment ablatif. Selain derma roller, laser fractional CO2 pun seperti itu. Jangan cuci muka pakai air hangat. Terus nanti kan kering ya habis derma roller kan.
kayak ada bulir-bulir kan, jangan digosok ya, jangan dikelopekin. Kadang wah ini apa nih dicabut gitu. Gitu. Jadi biarkan saja proses regenerasi itu berjalan semestinya gitu. Oke, Dok, tadi kita udah janjikan satu happy people yang beruntung nih, Dok. Ada pertanyaan nih buat happy people yang bisa jawab, mungkin hafal banget dari awal, pantengin nih, Dok. Pertanyaannya boleh, Dokter? Mudah aja ya. Mudah. Sebutkan 2 treatment yang bisa digunakan untuk bopeng. Apa aja? Oke, 2 jenis treatment Tadi banyak untuk loh. scar atau bopeng ya. Ayo yang tercepat. 2 aja nih. Nah, sambil nunggu yang jawab, Dokter, ada yang tanya, masih banyak yang tanya, Dokter. boleh. Oke, dari Kadian Ian, Dok. Kalau laser fraksional CO2 ini ada downtime-nya lama gak sih, Dok? Ada, downtime-nya ada sama kayak Dermapen. Mungkin lebih panjang karena dia agak gosong. gitu. Kalau Dermapen itu kan merah ya. Iya, betul. Merah kemudian nanti kering kan, merahnya hilang, kering kan. Kalau ini dia agak gosong. Jadi kayak kebakar, kemudian kan yang di apa itu namanya permukaannya itu jadi menggelap, kemudian mengelupas kayak gitu, gitu. Jadi downtime-nya ada biasanya 7 sampai 14 hari. Oke, kita mau kasih satu happy people yang bertanya satu lagi ya, Dok ya? Boleh. Nih, dari Kak Kiki. Dok, saya jenis bopengnya itu kecil-kecil daerah pipi dekat hidung. Apa kira-kira bisa berapa kali treatment derma roller, Dok, untuk permukaannya lebih rata lagi? Oke, kalau kecil-kecil, bolong-bolong kecil-kecil ya, kemungkinan itu ice pick ya. Iya. Karena memang ice pick kebanyakan juga di hidung selain yang populer sekarang. Nah, treatmentnya sebenarnya yang modalitas terapi yang efektif untuk ice pick itu cross TCA, jadi nanti kita total TCA. Cuman kalau TCA kan ngejangkau yang di dalam. Kadang juga kita akan derma roller juga untuk meratakan. Tapi kalau untuk berapa kalinya yang tadi saya bilang, saya tidak bisa tentuin. Nah, karena proses penyembuhan pasien beda-beda ya. Yang penting di treatment aja pasti akan ada perubahan. Terus ya yang saya garis bawahi lagi bahwasannya dia nggak bisa rata total. Jadi dia permukaannya nggak akan bisa sehalus kulit yang nggak ada bopengnya, nggak ada ice pick scar-nya gitu. Cuman bisa kelihatan samar aja. Wah, happy people semua banyak yang menjawab dan betul-betul nih, Dok, sampai bingung ini. Tapi kita cari yang tercepat ya. Pertanyaannya udah dapet, Dok. Udah. Semuanya jawabannya betul. Betul, ya oke. Berarti disaksiin ya. Iya, cuma Menyimak berarti ya, Dok. Nyimak ya. Ada dari KMLW2ND yang tadi bertanya itu yang paling tercepat dan jawabannya betul, ada di derma roller dan laser CO2. Betul. Itu yang paling sering dibahas tadi. Ya. Yang sering diulang Yang paling lagi sering tadi. diulang. Iya, Dan memang betul. pasien paling sering tahu tuh memang derma roller sama laser fraksional CO2. Kalau cross peel, subsisi tuh kadang kalau kita jelasin ke pasien juga, pasiennya bingung apa itu, Dok, gitu. Jadi kita tetap jelasin gambarannya gitu. Dokter, sebetulnya happy people ini masih banyak yang nanya nih, Dok, masih terus cuman kita nggak berasa ya, Dok ya, dan Kanita waktu udah mau habis nih. Jadi kita akan lanjutkan nih, pantengin lagi di IG Live berikutnya, pasti dengan tema dan topik yang menarik lagi ya, Dokter, pastinya. Oke, barangkali ada kesimpulan, Dokter dan Kanita? Oke, pertama-tama saya mau ucapin makasih dulu ke Tenita. Sama-sama, Dokter. Baru pulang kerja disempatin ke klinik ya. Iya, terima kasih juga, Terima kasih. Alana. Terima kasih teman-teman happy people. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti kita akan buat sesi bopeng lagi deh, gitu kan. Tapi mungkin beberapa bulan lagi. Jadi pertanyaannya kita tampung dulu. Nah, pesan-pesannya kalau sudah jadi bopeng, tidak perlu meminta maaf ya. Semua keluhan klinis pasti bisa kita obatin. Tinggal datang ke klinik dengan dokter yang tepat ya, jangan dokter-dokteran gitu, untuk supaya kita bisa perbaikin bopengnya. Lebih cepat diperbaikin, lebih cepat juga sembuhnya. Oke, buat tadi Kak MLW2ND yang dapat hadiah, nanti DM kita ya untuk klaim hadiahnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kanita. Terima kasih, Dokter. Pengalamannya. Iya. Dan juga terima kasih banyak Dokter Dara atas semangatnya mengedukasi kita. Jadi Klinik Alana selain menjadikan kita happy people, juga menjadikan kita Smart people.